Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, hari ini kita belajar matematika KD 3.3 dan 4.3 tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk pengurangan, materi yang akan datang hari ini kita fokus penjumlahan dulu. Kita fokus pada penjumlahan. Contoh yang pertama, tanpa menyimpan. 235 ditambah 162. Hasilnya berapa? Bisa menggunakan cara panjang dan nanti bisa menggunakan cara pendek. Dua-duanya harus kita pelajari, kalian harus bisa. Untuk cara panjang, kita uraikan dulu ratusan, puluhan, dan satuan. 235 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 5. 162 sama dengan 100 tambah 60 tambah 2. Hasilnya, dari satuan dulu ya menghitungnya ya, dari belakang dulu. 5 tambah 2, 7. 30 ditambah 60, 90. 200 ditambah 100, 300. Hasil akhirnya ketemu 300 tambah 90 tambah 7 sama dengan 397. Cara yang kedua, cara pendek. Kalau cara pendek bisa langsung kita hitung. Seperti ini. Dari satuan dulu. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 6, 9. 2 tambah 1, 3. Baik menggunakan cara pendek maupun cara panjang, hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Jadi, 235 ditambah 162 sama dengan 397. Oke? Iya. Berikutnya contoh yang kedua, menyimpan puluhan. Jadi nanti puluhannya menyimpan. 347 ditambah 280. Cara panjang dulu ya. 347 sama dengan 300 tambah 40 tambah 7. 280 sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 0. Hasilnya 7 tambah 0, 7. 40 tambah 80, 120, 300 tambah 200, 500. 120 nanti kita uraikan ratusannya dan puluhannya. Hasilnya seperti ini. 120 kita uraikan menjadi 100 ditambah 20. Ratusan dengan ratusan kita jumlahkan. 500 tambah 100, 600. 20-nya kita tulis, 7-nya kita tulis. Jadi, 600 ditambah 20 ditambah 7, ketemulah hasil akhir 627. Itu tadi cara panjang, sekarang cara pendek. Dari satuannya dulu, 7 ditambah 0, 7. 4 ditambah 8, 2. 4 ditambah 8, ini 40 ditambah 80, 120 kita tulis 2-nya. 100-nya kita tulis di sini 1. Menyimpan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi, hasil dari 347 ditambah 280 yaitu 627. Cara pendek dan cara panjang hasilnya sama. Berikutnya, menyimpan satuan. Kalau ini tadi puluhannya yang disimpan, ini tadi satuannya yang disimpan. Contohnya, 239 ditambah 125. Cara panjang dulu nggih. 239 sama dengan 200 tambah 30 tambah 9. 125 sama dengan 100, tambah 20, tambah 5. Hasilnya, 9 tambah 5, 14. 30 tambah 20, 50. 200 ditambah 100, 300.
14 ini nanti kita uraikan puluhan dan satuan. Seperti ini hasilnya. 14 kita uraikan menjadi 10 ditambah 4. Nanti puluhan dengan puluhan kita jadikan satu juga ya. Maka 300 ditambah 60 ditambah 4. 60 ini tadi dari 50 ditambah 10. 300 ditambah 60 ditambah 4 sama dengan 364. Itu tadi cara panjang. Sekarang yang cara pendek. 9 ditambah 5, 14. Kita tulis 4-nya. Satunya nyimpen di sini, 10. Satunya nyimpen di sini. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. 2 ditambah 1, 3. Jadi 239 ditambah 125 hasilnya 364. Bisa nggih? Bisa, Nak Hib. Kemudian penjumlahan ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita. Contohnya, di koperasi sekolah terdapat 230 pensil dan 147 ballpoint. Berapa jumlah pensil dan ballpoint? Karena jumlah, maka nanti kita tambah. Nggih. Kalau soal cerita kita biasakan KM dulu, kalimat matematika, baru kemudian KJ, kalimat jawab. 230 ditambah 147, menggunakan cara pendek saja. 0 ditambah 7, 7. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 1, 3. 230 ditambah 147 sama dengan 377. Untuk kalimat jawabnya, kalimatnya ini kita ambil dari pertanyaan. Pertanyaannya, berapa jumlah pensil dan ballpoint? Jawabnya, jadi jumlah pensil dan ballpoint adalah 377. Paham nggih? Bisa nggih? Nanti di rumah bisa belajar sama ayah, sama mama, atau sama kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Materi ini tadi tidak perlu ditulis, sekarang yang perlu ditulis, yang harus dikerjakan adalah ini. Dibuka buku tema 1 halaman 104, di situ ada 4 soal, kerjakan saja 2 soal sebelah bagian atas, nggih, sebelah atas. Kita anggap saja nomor 1 dan nomor 2. Mengerjakannya di buku tulis tematik garis 1, kemudian difoto, dikirimkan ke guru masing-masing. Oke, di rumah harus tetap rajin sholat, mengaji, dan belajar. Jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.